Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu ya, terkait dengan yaitu perbedaan antara Ganjar ya dan Anies Baswedan. Siapakah yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Kita jelas ya, Pak Ganjar 2 periode ya memimpin Jawa Tengah ya, sedangkan Anies Baswedan memimpin 1 periode ya di DKI Jakarta. Bayangkan begitu kan, dalam pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan ya, banjir ya, yang kemudian dua daerah ini yang kemudian menyelimuti begitu terkait dengan adanya ini. Tapi ada yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang jelas ya, dalam 1 periode dan 2 periode ya, Anies menunjukkan bahwa eksistensi keberhasilan daripada Pak Ganjar begitu ya. Kenapa kok bisa? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, di antara Ganjar dan Anies siapakah yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Saya kutip dari Monir ya. Sudah membuat perbandingan yang terukur dari data historis kinerja pertumbuhan ekonomi antara Jawa Tengah dan DKI di bawah kepemimpinan Pak Ganjar dan Anies Baswedan ya. Tentu saja basis yang menjadi perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah PDRB atau kedua wilayah tersebut ya. Dan bahkan dia mengatakan ketika melihat ya PDRB real ya, kita bicara nilai tambah dan faktor SDM adalah hal yang elementary ya. Pasar tenaga kerjanya Jawa Tengah 50% diisi oleh tamatan SD ya. Dan ini menggambarkan bahwa selama 2 periode Ganjar tidak mampu ya menggerakkan mesin ekonominya melalui peningkatan kapasitas SDM-nya. Ini kan sudah jelas begitu kan ya. Analisis-analisis seperti ini kita sebagai rujukan seperti itu begitu ya. Ini biar rekam jejak yang berbicara. Kecenderungan ya Anies Baswedan adalah berpihak pada rakyat kecil dan membangun dari bottom up ya, piramid untuk rakyat bawah ya. Kecenderungan GP dan pro elitis dari Wadas ya, Kendeng, terus kemudian dengan mengorbankan rakyat ya. Bahkan ini disebutkan sebagai ya ingin rakyat kecil tersenyum pilihlah Anies Baswedan. Bayangkan ya, hasil kerja 2 Capres 2024 ya antara Ganjar dengan Anies Baswedan ya, memimpin Jakarta dan Jawa Tengah. Ini ya dari dua inilah yang kemudian menunjukkan bahwa banjir ya masih menyeliputi Jawa Tengah. Artinya selama ini 2 periode ya Pak Ganjar gagal begitu kan dibandingkan dengan Anies Baswedan 1 periode ya dengan keberhasilannya sangat luar biasa begitu ya. Ini referensi statement Trimedia Panjaitan ya, Jawa Tengah aja dulu dia urus ya, buat megah dan nyaman, tidak ada banjir kecuali banjir ya rezeki. Gimana diskusikan utang nanti ya, yang menyalahkan presiden yang sebelumnya sampai ke zaman komponi ya, mohon jangan siksa lagi. Ini kasihan sudah punyang sejak 2014. Untuk menjawab yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, lihat hasil kerja mereka sebelumnya ya. Ketika melihat ini menjadi magnet ya sebagai mesin politik hari ini antara Anies Baswedan dengan Pak Ganjar, tentu yang dilihat itu adalah kinerja begitu. Mengapa Anies Baswedan itu disukai di masyarakat sebagai magnet luar biasa? Karena dia memprioritaskan pro terhadap rakyat yang kemudian memberikan ya infrastruktur yang begitu luar biasa di DKI Jakarta. Artinya perubahan-perubahan seperti inilah yang kemudian ya di tangan Anies Baswedan 1 periode ya keberhasilannya sangat luar biasa dibandingkan Pak Ganjar 2 periode di Jawa Tengah begitu ya. Tetapi inilah kenapa di masyarakat itu masih cenderung mengikuti si A si B begitu, karena memang sudah hari ini sudah orang kan ikut-ikutan begitu kan ya, karena memang junjungannya misalnya dukung Pak Ganjar ikut ke situ, dukung Anies Baswedan ikut ke situ begitu. Tetapi ini demokrasi kita begitu kan, harus memberikan pilihan masing-masing. Tapi bagi kami adalah ketika Anies Baswedan 1 periode ya Pak Ganjar 2 periode, itu Pak Ganjar masih kalah jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Dan inilah yang kemudian menjadi magnet luar biasa Anies Baswedan di masyarakat. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, di antara Ganjar dan Anies siapakah yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Yang jelas yaitu adalah Anies Baswedan begitu ya. Ini dikutip dari tulisan Ahmad Nur Hidayat ya.
Ada klaim bahwa kurs ya rupiah menguat 129 poin di level 14.706 ya per dolar Amerika ya sebagai bentuk respon pasar atas diumumkan Ganjar Pranowo menjadi capres yang diusung PDP Perjuangan. Ya, klaim tersebut disampaikan oleh ekonomi Direktur PT Laba ya Frosindo Berjangka Ibrahim Aswaibi ya dan dimuat di Berita Nasional. Bayangkan begitu dari 15.600 kalau nggak salah sekarang menjadi 14.706 ya. Hal tersebut diasumsikan sebagai respon pasar terhadap peluang dilanjutkan proyek IKN yang saat ini telah berjalan. Begitu apalagi IKN ya substansinya ya sekarang ini katanya banyak investasi yang kemudian banyak yang kabur terus kemudian tidak lagi ya atau gagal di situ begitu ya. Karena orang berspekulasi bahwa ekonomi hari ini di Indonesia ya menurut pengamat bahwa wah, IKN kan ambisius begitu kan. Ada yang mengatakan proyek ambisius begitu. Hal tersebut diasumsikan sebagai respon pasar terhadap peluang dilanjutkan proyek IKN yang saat ini telah berjalan ya. Pendapat ini cukup menarik mengingatkan menjelang pemilu di 2024 tentunya banyak manuver yang akan dilakukan oleh semua pasangan capres-cawapres ya. Hal ini membuat para pengamat ya terus kemudian terhadap berbagai peristiwa yang diaplikasikan ya dengan berbagai asumsi ya sebagai indikator ya. Bahkan tapi ya di antara Ganjar dan Anies siapakah calon presiden yang lebih berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan ya. Salah satunya nih di bawah ini adalah perbandingan track record dari pertumbuhan ekonomi antara Jawa Tengah pada masa kepemimpinan Ganjar Pranowo dan DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Anies Baswedan ya berdasarkan data BPS ya. Track recordnya pertumbuhan ekonomi ini 2018 DKI Jakarta 6,11% ya dibandingkan dengan Jawa Tengah 5,3% ya. Skala nasional 5,17%. Artinya DKI masih ya masih keberhasilannya masih di atas Jawa Tengah begitu kan dari 2018. Sedangkan 2019 ya di DKI Jakarta itu 5,82% dan di Jawa Tengah 5,36%. Ya standarnya yaitu secara nasional 5,2%. Artinya di DKI Jakarta masih di atas Jawa Tengah. Inilah yang kemudian walaupun beda tipis di antara Anies Baswedan ya yang menjabat 1 periode dengan 2 periode Pak Ganjar itu masih jauh begitu ya. Ini wajar begitu kan. Ketika Pak Anies menjabat 2 periode bayangkan begitu kan bisa 10% dan sebagainya begitu ya. Dan bahkan ini 2020 ya DKI Jakarta ya ya 2,3% karena mungkin akibat COVID ya. Jawa Tengah juga 2,65%. Artinya dalam skala nasional kurang lebih lah 7% ya dibandingkan dua. Ini DKI Jakarta pertumbuhannya masih di atas Jawa Tengah begitu ya. Bahkan 2021 DKI Jakarta 3,56 sedangkan Jawa Tengah 3,3. Artinya masih jauh begitu kan. Ini sampai 2018 ya, 2019, 2020 ya. Terus kemudian ini menunjukkan bahwa hari ini Anies Baswedan ya dalam skala besar dan skala nasional ya di 2021 itu 9,71% ya. Ya, ini di Jawa Tengah dan di di DKI Jakarta ya. Di Jakarta itu masih rendah sedangkan di Jawa Tengah naik 11,25%. Itu 2021. Bayangkan 2021 itu sudah jelas ya Pak Anies Baswedan sudah mulai lengser atau tidak ingin tidak menjabat lagi di DKI Jakarta begitu ya. Di detik-detik itu begitu. Bahkan 2022 ya ini 4,69% dan Jawa Tengah 10,93%. Artinya ada kenaikan di situ begitu kan skala nasional. Ya, tetapi dari akumulasi ini menunjukkan bahwa ya Anies Baswedan dengan Pak Ganjar memimpin 2 periode dengan 1 periode itu masih kalah ya yang 2 periode begitu. Artinya masih Pak Ganjar di bawah Anies Baswedan begitu. Melihat dari track record Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dalam konsisten menjaga pertumbuhan ekonomi dan penanganan angka kemiskinan selama 5 tahun terakhir, maka kesimpulannya adalah Anies terbilang lebih berpotensi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia jika terpilih menjabat sebagai presiden di 2024. Iya, karena pada hakikatnya potensi inilah yang kemudian pertumbuhan ekonomi ya walaupun itu naik turun tetapi itu stagnan begitu ya. Dalam artian bahwa kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi saat Anies Baswedan ya di 5 tahun terakhir itu menunjukkan sangat luar biasa sekali begitu.
Bahkan ini menariknya, meski menjabat 5 tahun, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta memiliki sejumlah fakta yang memperbaiki ekonomi lebih signifikan daripada Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bahkan padahal Ganjar berkuasa di Jawa Tengah lebih, yaitu 10 tahun. Bila berbicara fakta, maka fakta ini menjadi sesuatu yang menarik yang seharusnya tidak diperdebatkan publik ya. Ini penulisnya adalah pakar ekonomi dan kebijakan publik ya, Narasi Institute. Artinya kalau kita melihat walaupun ada perdebatan, tetapi data menunjukkan bahwa Pak Ganjar lah itu masih ketinggalan dibandingkan dengan Anies Baswedan dalam pertumbuhan ekonomi ya, dalam menangani pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan keberhasilannya sangat luar biasa daripada Pak Ganjar. Padahal Anies Baswedan 1 periode loh dibandingkan dengan Pak Ganjar 2 periode. Bayangkan begitu ya, jauh begitu ya. Diibaratkan bahwa Anies Baswedan sudah ya memiliki stagnan skala nasional, itu pertumbuhan ekonominya sampai 8 sampai 10. Itu menunjukkan fakta yang ada. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.